Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Ayu selaku moderator. Selamat sore Bapak Ibu, teman-teman operator yang hadir di Zoom ini maupun yang menonton live di Guru TV. Alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kita masih bisa dipertemukan lagi ya di hari kedua. Tentunya yang paling utama kita tetap bersyukur kepada Allah yang mana pada sore hari ini kita diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga bisa bertatap muka kembali. Kemudian jangan lupa juga kita selalu mengucapkan selawat serta salam ke hadirat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman operator, Bapak Ibu guru yang ditugaskan sebagai operator, sebelum saya menyampaikan materi yang kedua atau hari kedua ini, izinkan kami menyampaikan beberapa hal yang sangat penting sekali berkaitan dengan tugas operator sekolah atau tugas operator dapodik di tahun ajaran 2025-2026 semester ganjil. Berarti nanti durasi Juli sampai Desember apa saja yang kita kerjakan gitu ya. Nah, baiklah, kita mulai aja. Mohon izin untuk Bu Ayu serta Bapak Ibu, teman-teman operator yang sudah hadir di Zoom ini, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Hari kedua untuk Diklat Nasional Operator Sekolah, tugas pokok Operator Dapodik tahun ajaran 2025-2026. Masih bersama dengan saya ya, Pak Darsono, saya guru dan operator dari SD Negeri Waru 1, Kecamatan Bantar Kaung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, seperti biasa, karena ini diklat, kita ice breaking dulu, supaya nanti kita tidak stres atau tidak sepaneng ya menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang sebentar lagi akan datang gitu. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, kita ice breakingnya sekarang agak unik saja. Kita gunakan paket teknik stop. Biasanya kan tepuk-tepukan atau bernyanyi gitu. Sekarang kita fokus untuk teknik stop di ice breaking ini. Mohon izin untuk teman-teman operator, Bapak Ibu juga yang hadir di sini. Kita ice breakingnya begini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu memandang salah satu benda yang ada di depannya. Silakan memandang, kemudian fokus di satu benda itu. Apa yang Bapak Ibu lihat. Kemudian Bapak Ibu bisa merasakan dari apa yang dilihat Bapak Ibu. Kemudian masukkan ke alam pikiran kita, sampai jauh ke perasaan kita, yang pada akhirnya, alhamdulillah di sore hari ini, kita masih bisa diberikan penglihatan oleh Allah. Mata kita masih normal untuk melihat sesuatu yang ada di depan kita. Tentunya apa yang kita lihat itu adalah hal-hal yang positif. Masih banyak teman-teman kita di luar sana yang ingin melihat seperti apa yang kita lihat sekarang. Nah, ini adalah bukti kebesaran Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sampai dengan Zoom ini kita masih diberikan penglihatan yang normal. Kita heningkan sejenak suasana ini. Kita fokus apa yang kita lihat di depan. Betapa besar kuasa Tuhan. Sampai saat ini kita diberikan penglihatan, diberikan nafas. Itulah bukti syukur kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Bapak Ibu bisa kembali fokus. Kita anggap selesai untuk ice breakingnya. Nah, itu teknik stop ya. Untuk teknik stop ice breaking kita jadi memfokuskan segala sesuatu terhadap apa yang kita lihat di depan. Supaya nanti teman-teman operator dan Bapak Ibu juga bisa fokus untuk mengikuti Zoom di hari kedua ini. Teman-teman operator, Bapak Ibu, operator juga, izinkan kami menyampaikan tujuan diklat bahwa yang pertama melaksanakan diklat nasional untuk operator sekolah. Ini sama dengan yang kemarin. Kemudian peserta diklat dapat memahami secara mendalam tentang aplikasi Dapodik 2025-2026. Nah, kalau yang ini kemarin sudah kita bahas
baik melalui penyampaian materi maupun dalam pertanyaan. Kemudian peserta diklat dapat mengetahui tugas operator Dapodik 2025-2026 semester ganjil. Nah, yang ini nanti kita bahas tuntas Bapak Ibu ya. Ini hari kedua. Nah, untuk besok itu peserta diklat dapat mengetahui cara install Dapodik dan spesifikasi komputer untuk Dapodik 2025-2026 nanti. Nah, ini adalah tujuan diklatnya. Kemudian Bapak Ibu untuk agenda diklat pada sore hari ini, yang pertama pembukaan. Tadi sudah dengan mengucapkan salam, kemudian juga ice breaking. Kemudian nanti izinkan saya akan memaparkan uraian tugas operator Dapodik 2025-2026 semester ganjil. Jadi apa sih tugas kita selama durasi bulan Juli sampai dengan Desember nanti? Karena Bapak Ibu juga sudah paham sebagai operator, pasti akan banyak kegiatan-kegiatan yang akan kita kerjakan. Selain daripada Dapodik. Kemudian nanti di akhir kegiatan itu ada refleksi dan kesimpulan, yang terakhir adalah penutup. Oke, teman-teman operator, Bapak Ibu, kita rileks aja, santai ya. Kita santai aja. Nah, kita menginjak ke materi persiapan wajib operator sekolah jelang rilis Dapodik 2025-2026. Jadi perlu kami tegaskan bahwa sampai saat ini masih Dapodik versi yang lama Bapak Ibu. Masih Dapodik 2025.C. Ini kita sedang menunggu rilis Dapodik terbaru nanti. Karena yang sekarang sudah ditutup Bapak Ibu. Jadi jika nanti ada yang mutasi siswanya pindah ke sekolah lain atau dari sekolah lain ada yang mutasi ke sekolah kita, itu nanti semuanya di Dapodik terbaru. Termasuk juga nanti meluluskan siswa secara otomatis itu by system ya, oleh sistem. Itu nanti semuanya di Dapodik terbaru. Jadi sampai sekarang itu kita ya sudah istirahat dulu, Dapodiknya tidak bisa diapa-apakan lagi karena tidak bisa sinkron ya, tidak bisa mengirim data. Nah, itu pendahuluan sebelum kita ke materi. Oke, baiklah teman-teman operator, semangat ya untuk kerja kita nanti ke depannya. Berikut adalah persiapan Dapodik 2025-2026 atau sering disebut dengan Dapodik 2026 lah untuk semester ganjil. Persiapannya apa aja? Siapkan SKKBM atau SK Pembagian Tugas Guru semester ganjil 2025-2026. Kenapa harus kita siapkan? Karena ini nanti kita input di Dapodik. SKKBM ini SK Kegiatan Belajar Mengajar Bapak Ibu ya, SK Pembagian Tugas. Jadi biasanya kita di awal semester itu kan sering ikut rapat dengan kepala sekolah dan juga dewan guru. Nah, biasanya di situ ada pembagian tugas guru. Nah, ini nanti kita siapkan. Nanti di pembelajaran pada Dapodik terbaru ini akan kita input ya. Siapkan jadwal mengajar semester ganjil 2025-2026 sesuai dengan jam mengajar di pembelajaran pada Dapodik. Nah, yang nomor 2 ini Bapak Ibu, ini adalah jadwal mengajar nanti di Dapodik ya. Nah, jadwal mengajar di Dapodik ini dalam praktiknya boleh sama dengan di keseharian atau boleh berbeda gitu ya. Intinya kita bicaranya di Dapodik, bukan di lapangannya. Karena terkadang pembagian tugas mengajar atau jadwal ini antara di Dapodik dengan keseharian di sekolah kita ini ada yang berbeda. Tapi yang saya jelaskan di sini adalah yang di Dapodik nanti. Nah, kemudian teman-teman operator, ini penting ya, bisa menanyakan kepada guru PNS, barangkali ada SK kenaikan tingkat, atau SK kepangkatan, atau SK kenaikan gaji berkala TMT Juli 2025 ke belakang. Bisa Juni, Mei, April, pokoknya ke belakang ke sana ya. Itu bisa ditanyakan, barangkali Bapak Ibu gurunya, terutama yang PNS, ini ada yang naik pangkat. Ada yang naik pangkat atau SK kenaikan gaji berkala, tapi belum diinputkan di Dapodik. TMT-nya per Juli 2025 ke belakang. Itu nanti bisa diinputkan di Dapodik yang sekarang ya.
yang sekarang nanti jika sudah rilis. Bisa ditanyakan. Nah, disiapkan ini teman-teman ya. Fotokopi ijazah jenjang sebelumnya, kemudian fotokopi akte kelahiran siswa, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP orang tua, ayah dan ibu, fotokopi kartu KIP, PKH, KPS, KKS ini jika punya, dan juga nomor HP. Nah, kenapa ini harus kita persiapkan? Ini untuk cross-check data nanti Bapak Ibu. Contoh umpamanya kita di SD nih, Dapodik kita SD, itu kan nanti kita tarik data dari TK atau dari PAUD ya. Nah, kita nanti meng-cross-check data dari hasil tarikan itu. Kita samakan dengan data-data kependudukan yang siswa miliki seperti akte kelahiran, kartu keluarga gitu ya. Jadi terkadang itu ada yang salah Bapak Ibu ya. Yang kita tarik data-data dari sekolah sebelumnya itu terkadang ada yang salah. Nah, umpamanya Bapak Ibu SMP, ya berarti ini kita tarik datanya nanti dari SD atau MI. Dan kita meng-cross-checknya dari ijazah sebelumnya, akte, kartu keluarga. Nah, umpamanya ada yang salah dan terkunci di Dapodik, itu nanti kan dibetulkannya di verbal PD. Gitu ya. Nah, kemudian yang nomor 6, ini spek laptop atau komputer harus sesuai standar Dapodik. Jadi laptop yang kita gunakan yang ada Dapodiknya ini harus sesuai speknya supaya nanti proses sinkronisasi atau pengiriman data ke pusat ini datanya bisa terkirim semua. Tidak ada bugs atau bagian yang error gitu ya. Jadi spek laptopnya supaya mumpuni lah. Minimal itu Core i3 3 ya. RAM-nya paling nggak 8, kemudian harddisknya itu paling nggak 1 tera ya, atau 500 lah, itu bisa. Kemudian Windows-nya minimal Windows 10, yang digunakan bisa Google Chrome, itu spek salah satunya ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini kan sekarang kita masih Dapodik 2025.C. Kita sedang menunggu. Jika nanti Dapodik 2026 itu semester ganjil berupa patch, kita tidak perlu uninstall Dapodik 2025 yang sekarang nih, karena berupa patch. Tapi biasanya, kalau pergantian tahun ajaran, ini bukan patch, teman-teman ya. Bukan patch, tetapi biasanya itu installer. Nah, jika nanti yang rilis Dapodik terbaru yang akan datang, itu yang rilisnya adalah installer, maka Dapodik yang sekarang yang ada di laptop teman-teman itu wajib ya, wajib uninstall Dapodik dengan cara yang bersih, pokoknya dengan cara yang bersih lah, gitu. Bukan hanya di delete aja atau dihapus, tapi di uninstall yang bersih ya. Pastikan di operating system, di local C itu ya, di program file 86X itu tidak ada bacaan Dapodik lagi, di uninstall yang bersih. Nah, ini untuk persiapan Dapodik 2026 semester ganjil. Bisa di screenshot ya. Silakan bisa di screenshot hasilnya. Supaya nanti teman-teman tidak bingung ini persiapannya apa aja gitu ya untuk semester ganjil ini. Silakan teman-teman bisa difoto atau di screenshot. Ya untuk referensi aja. Oke, udah ya difoto ya. Oke, sekarang kita langsung ke tugas pokok operator Dapodik tahun ajaran 2025-2026 semester ganjil. Kalau tadi persiapan sebelum rilis Dapodik ya. Nah, kalau sekarang ini berarti kita sudah masuk di pekerjaannya. Yang pertama, ini yang penting banget Bapak Ibu. Begitu nanti Dapodiknya rilis, ini ya mudah-mudahan nanti di minggu ini ya, di minggu-minggu ini Dapodiknya itu rilis ya. Jangan sampai nanti akhir-akhir Juli. Nanti kita keteteran. Mudah-mudahan nanti di minggu-minggu ini rilis lah. Kita standby aja di Dapo Kemdikdasmen ya, di web itu. Begitu nanti sudah rilis,
itu silakan bisa diinstal Dapodiknya ya. Seperti yang tadi saya uraikan, jika installer berarti Dapodik sebelumnya harus di-uninstall dulu. Nah, begitu rilis Dapodik ini, segera update data di Dapodiknya. Tentunya kita tidak manual ya. Kita tidak manual, ada prosedurnya. Menaikkan kelas, yang invalid-invalidnya kita bersihkan. Nanti akan saya tampilkan ya di slide berikutnya. Intinya update data di Dapodik 2025-2026 semester ganjil. Jika invalidnya sudah tidak ada, silakan sinkron Dapodiknya. Dan sinkron ini bertahap ya, nggak usah harus langsung banyak gitu. Jadi kita bertahap. Ada perbaikan sedikit, kita sinkron. Ada perbaikan sedikit, kita sinkron. Gitu, Bapak Ibu. Nah, kemudian selain kita mengecek Dapodik, ini juga pekerjaan kita selaku operator, yaitu mengecek siswa penerima PIP di web Si Pintar. Ini informasi ini sudah saya sampaikan di tutorial saya ya. Silakan dicek, barangkali ada siswa yang mendapatkan PIP. Dan pencairannya itu kalau nggak salah yang sekarang itu paling cepat 17 Juli 2025. Silakan dicek di web PIP Si Pintar. Di web PIP Si Pintar, ini yang sekarang dapat itu bekas pengajuan Dapodik sebelumnya. Gitu ya. Jika ingin dapat siswa ini ya di Dapodiknya harus kita usulkan, dilayakan ya. Jika memang siswa itu berhak, kita layakan. Dengan kriteria-kriteria yang lain tentunya. Nah, jika yang ada di web Si Pintar kok sekarang siswanya nggak ada, berarti biasanya bertahap ya. Dapatnya itu bertahap, tidak sekaligus gitu. Kemudian juga nanti jika Dapodiknya sudah sinkron, ya nanti bulan Juli atau Agustus atau apa gitu bulannya. Kita cek data di SP Datadik ya. Apakah data-datanya sudah lengkap apa belum? Karena SP Datadik ini sumbernya ya dari Dapodik. Kemudian kita juga cek data di Verpal PTK. Nanti slide-nya akan saya tampilkan langsung di sistem. Kalau ini saya pemaparan dulu, teman-teman ya. Nanti kita langsung ke sistemnya aja. Cek data di Verpal PTK. Pastikan semua data guru di Verpal PTK ini sudah centang semua ya, sesuai dengan Dukcapil Pusat. Supaya nanti guru ini jika mengikuti program pemerintah ini tidak terkendala. Contoh, mau PPG gurunya. Otomatis data guru ini sudah valid semua di Verpal PTK. Pastikan centang semua itu. Nanti kita masuk ke sistemnya aja. Yang lebih penting juga, ini cek data di Verpal PD jika nanti kita sudah sinkron ya. Pastikan tidak ada residu. Karena di Verpal PD ini penting sekali. Datanya harus sesuai dengan Dukcapil Pusat. Nanti dapat bos atau tidak, ini kita juga harus valid semua di Verpal PD. Mau dapat PIP ya dari Verpal PD. Termasuk kemarin waktu ijazah ya. Itu kan kita mutlak dari Verpal PD yang ditariknya oleh server. Nah, ini juga sebentar lagi kita ANBK 2025. Nanti slide-nya saya tampilkan ya. ANBK. Kemudian cek data di info GTK. Jika memang nanti Dapodiknya sudah sinkron, ya sekitaran Oktober lah ini. Oktober, November nanti dicek info GTK. Memang kalau info GTK ini kewajiban guru ya, bukan operator. Tetapi operator juga harus tahu data di info GTK-nya gurunya valid apa enggak. Karena info GTK ini dari hasil penarikan di Dapodik. Nah, silakan teman-teman ini bisa di screenshot atau bisa difoto ya. Ini persiapan kita dari Juli sampai dengan Desember. Karena kan kita fokusnya untuk diklat sore hari ini itu Dapodik semester ganjil ya, semester ganjil. Berarti yang Juli sampai dengan Desember. Bisa difoto atau di screenshot. Nah, ini Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu atau teman-teman operator yang asli gitu ya, maksudnya diberikan tugas oleh kepala sekolah, ini yang saya tampilkan di sini, ini adalah rencana jadwal pelaksanaan asesmen nasional tahun 2025 atau ANBK. Kenapa kita bahas? Karena ini salah satu tugas operator kita. Ini kan
di semester ganjil juga ya untuk ANBK ini. Pokoknya tugas-tugas operator atau operator dapodik sama aja. Nanti eh, kita sharing-sharing aja di sini. Ini tugas kita juga. Silakan ini bisa di screenshot Bapak Ibu teman-teman operator ya. Yang paling dekat itu nanti di bulan Juli, minggu keempat. Nah, ini yang berwarna apa sih ini? Warna apa ya? Nah, ini pokoknya nih, warna ini. Ini adalah simulasi untuk pelaksanaan ANBK 2025. Itu tanggal 21 sampai 27 Juli 2025. Bisa dicatat teman-teman operator. 21 sampai 27 Juli 2025 nanti simulasi untuk pelaksanaan ANBK 2025. Semua jenjang dari paket A, SDMI, paket B, SMP MTS, SMA MA, paket C sampai dengan SMK ya. Semua jenjang selain PAUD ya, kalau PAUD kan nggak ada ya. Kemudian nanti di tanggal 28 sampai 31 Juli, nah yang ini Bapak Ibu, ini untuk jenjang SMA, SMK sederajat ya. Yang ini adalah gladi bersih pelaksanaan ANBK 2025. Nah, yang ini. Ya. Ini untuk jenjang SMA, SMK paket C sederajat. Siap-siap teman-teman operator SMA, SMK paket C. Ini gladi bersih di tanggal ini. Gitu, ya. Nah, kemudian pelaksanaan ANBK untuk jenjang SMA, paket C dan SMK ini tanggal 1 sampai 10 Agustus ya. Nah, ini yang berwarna hijau nih. Pelaksanaan ANBK 2025. Berarti yang utama ini bisa dicatat untuk teman-teman operator SMA, SMK paket C ini tanggal 1 sampai 10 Agustus 2025 ya. Kemudian yang untuk SMP dan paket B ini tanggal 18 sampai 24 ini gladi bersih nih yang di sini. Nah, ini untuk teman-teman operator SMP dan paket B ya. Sederajat. Ini gladi bersih pelaksanaan ANBK. Nah, yang ini. Tanggal 18 sampai 24 Agustus 2025 untuk teman-teman operator SMP dan paket B. Yang ini. Nah, kemudian untuk pelaksanaan ANBK utama untuk teman-teman operator SMP dan paket B. Kemudian untuk AN utamanya atau ANBK utamanya untuk teman-teman operator SMP, MTS sederajat itu nanti tanggal 25 sampai 31 Agustus ya. Nah, yang ini. Nah, kemudian untuk teman-teman operator SD seperti saya nih, operator SD ya. Gladi bersih untuk SD itu nanti akan dilaksanakan tanggal ini ya. Tanggal 8 sampai 14 September nih. Di sini. Dengan 15 sampai 21 ya. Paket A juga sama 8 sampai 14 September dan 15 sampai 21. Nah, untuk AN utamanya untuk yang SD ini 22 sampai 28 September ya. Begitupun yang paket A. Yang ini. Nah, di sini. Dan juga tanggal 25 September sampai 5 Oktober 2025. Nah, ini jadwalnya. Jadwal-jadwal pentingnya ya, gitu. Nah, sekarang kita langsung ke ini Bapak Ibu. Tadi kan kita membahas yang ini ya. Nah, bagaimana caranya jika nanti kita sudah masuk di Dapodik 2025-2026 semester ganjil? Langkah apa yang akan kita lakukan gitu?
Oke, kita langsung masuk di aplikasi Dapodik yang sesungguhnya, Bapak Ibu ya. Ini tapi masih versi yang lama, yang 2024-2025 yang semester genap ya, karena memang kan belum ada yang terbarunya. Nah, teman-teman operator nanti begitu rilis Dapodik yang terbaru, yang 2025-2026 semester ganjil, versinya kan kita belum tahu ya. Nah, nanti begitu sudah diinstal, langkah pertama yang teman-teman operator lakukan itu mengecek di validasi. Langsung ke validasi. Nah, ke sini, validasi lokal. Nanti kan pertama itu di sini pasti banyak invalidnya nih. Ke sini. Kenapa ini nggak ada yang invalid? Kan sudah valid semua. Ini kan Dapodik yang lama. Anggap aja ini Dapodik 2025-2026 ya, Bapak Ibu. Anggap aja ini sudah rilis lah. Nah, ini nanti kita langkah pertama begitu masuk ke Dapodik, ini kita cek di sini. Yang invalidnya itu yang mana aja. Gitu ya. Ini kan sementara saya kosong, invalidnya nggak ada karena ini Dapodik lama. Nah, kita selesaikan satu persatu dari yang invalid ini. Contoh biasanya di sekolah, di menu sekolah, ini biasanya invalid. Nah, biasanya invalid ini nih. Data periodik 2025-2026 ganjil nanti. Nah, di sini nanti kita isi ya, teman-teman. Ini data periodik. Jadi nanti invalid data rinci sekolah biasanya seperti itu. Invalid data rinci periodik sekolah. Nah, ini kita isi nanti di sini untuk menghilangkan invalidnya. Contoh waktu penyelenggaraan umpamanya di teman-teman itu 6 hari ya pilih. Sumber listrik kalau PLN ya PLN, daya listrik 900 atau apa. Ketersediaan listrik ini sepanjang waktu. Nah, ini yang penting, bersedia menerima BOS. Ini nanti kita klik. Karena kalau kita tidak mengklik di bagian menerima BOS ini, nanti kita tidak dapat BOS ya. Kemudian akan invalid. Jadi nanti akan invalid untuk menerima BOSP ini. Jadi kita wajib ini di sini bersedia menerima BOSP. Ini kita wajib diklik ya seperti itu ya. Jadi nanti menerima BOS yang ada di beranda di sini, nanti invalidnya jadi hilang. Begitu kita isi ini. Kalau sudah klik simpan. Begitupun di sanitasi. Nah, ini nanti kita isi di sini. Ya, kita isi ke bawah semuanya. Silakan dipilih. Nanti kita simpan. Itu nanti invalidnya akan hilang. Jadi ini per step alurnya, ya. Jadi kita selesaikan mulai dari sekolah, sarpras, GTK, peserta didik. Dengan melihat di validasi di sini. Dia akan terlihat yang invalidnya mana aja. Jika invalid di menu sekolah sudah selesai, Bapak Ibu operator bisa ke menu sarpras, nanti invalid semua di sini. Pokoknya invalidnya banyak banget nanti di sarpras ini ya. Pokoknya banyak banget invalid sarprasnya. Nah, untuk menyelesaikan invalid sarpras, nanti Bapak Ibu teman-teman operator di Dapodik terbaru langsung ke menu sarpras. Biasanya kan banyak banget nih ke menu sarpras. Di sini ada tanah dan bangunan. Langsung ke menu aksi di sini. Salin data periodik. Diklik aja ya. Nanti ini diklik ya. Artinya apa? Data sinkron terakhir Bapak Ibu itu akan sama dengan yang sekarang. Jadi menarik data dari sinkron terakhir. Kita klik ya nantinya. Ya. Nah, berhasil. Nanti cek di sini, divalidasi di bagian sarpras, di refresh. Hilang semua nanti Bapak Ibu. Berapapun jumlah invalidnya, berapa ratus, itu dia akan hilang. Karena disamakan dengan data-data terakhir kita sinkron. Jadi di Dapodik terbaru nanti kita tidak input-input manual lagi. Kita cukup salin data, tarik data gitu ya. Seperti itu. Nah, ini sarpras nanti diselesaikan di menu sarpras. Kemudian nanti juga di sini harus diisi juga ya. Nah, kondisinya nih. Dia rusak ringan, rusak berat, atau rusak sedang nih.
kita isi di sini. Kemudian alatnya juga kita pilih di sini ya. Contoh nih. Contoh di WC umpamanya ya. Nah, ini yang kuning-kuning ini maksudnya standar dari Kemdikbud yang harus ada di sekolah kita. Tapi kan setiap sekolah itu variasi berbeda-beda, Bapak Ibu ya. Ini kita ngisi yang putih-putih aja yang sudah kita isi. Nah, yang putih ini yang kita isi, yang sudah diisi oleh kita maksudnya. Kalau yang kuning-kuning ini yang standar dari Kemdikbud harus ada. Tapi jika di sekolah tidak ada ya nggak usah. Kita ngisinya yang ada aja. Nah, ini diklik nanti ke penuh aksi di sini. Ini diisi jumlah totalnya berapa, jumlah like. Like ini layak dan baik ya. Ini diupdate namanya. Nanti invalidnya akan hilang ya. Invalidnya akan hilang. Seperti itu. Nah, jadi kita melihatnya barometernya di validasi lokal Bapak Ibu ya. Jika sekolah invalid sudah hilang, kita ke Sarpras. Nah, kemudian kita ke peserta didik gitu ya. Nah, kita ke peserta didik nih di sini. Ini kita jangan input manual ya. Dilarang input manual Bapak Ibu operator. Nanti datanya ganda. Kita wajib menyalin data dari sinkron yang terakhir. Ke sini, ke salin data periodik, kita klik ya. Nanti invalidnya semuanya hilang, akan bersih. Akan bersih Bapak Ibu ya. Setelah ini kita salin data periodik, kita cek lagi ke validasi lagi. Ke peserta didik, kita refresh. Nanti dia akan hilang. Nah, bagaimana yang siswanya itu yang warning, umpamanya umurnya belum cukup, nggak masalah ya. Minimalnya kan 5 tahun 6 bulan, nggak masalah, nggak masalah. Yang penting masuk dapodik dulu. Nah, jika ada masih invalid di sini, contoh kayak data periodik gitu ya, tinggi badan, berat badan, ya itu diisi berarti. Jika memang tadi salin data periodiknya masih ada invalid. Kemudian ke GTK, biasanya invalid banyak nih di sini, Bapak Ibu. Berarti kalau GTK kita ke menu GTK. Nah, biasanya di sini nih. Ya. Kita cukup salin data penugasan. Jadi kita nggak usah input manual lagi. Resiko input manual satu, datanya ganda. Ribet nanti, semuanya invalid. Kemarin di hari pertama itu ada yang bertanya, nanti kita input manual lagi. Enggak ya. Tapi harap maklum mungkin operator yang baru. Di dapodik ini tidak ada yang input manual. Semuanya kita menyalin ya. Nah, ini salin penugasan. Kita klik ya. Nanti data terakhir hasil kita sinkron. Hasil kita sinkron ini akan sama ya. Artinya dapodik yang sekarang yang terbaru ini hasilnya sama dengan sinkron terakhir. Kita salin penugasan. Disalin penugasan di sini ya. Nanti datanya sama dengan sinkron terakhir, tidak usah khawatir. Ini mohon maaf saya rapatkan ya karena ini identitas pribadi. Saya rapatkan nih. Nah, jangan lupa di setiap guru di sini penugasannya itu dicentang. Nanti sampai Juli dulu. Ini contoh dapodik yang baru ya. Kita centangnya sampai Juli dulu. Karena kan kita masih bulan Juli gitu ya. Nah, jika yang guru sudah, teman-teman ke sini lagi, kita refresh nanti dia akan hilang. Kemudian rombongan belajar nih, menaikkan kelas. Ini kan pasti di sini invalid ya. Berarti ke rombongan belajar ke sini. Di sini ada menu aksi nih, menu aksi lanjutkan semester. Nah, di sini nanti kita menaikkan kelas. Kemarin banyak yang bertanya di kolom komentar channel saya. Ini gimana cara menaikkan kelas? Menaikkan kelasnya nanti di dapodik terbaru Bapak Ibu. Jangan di dapodik yang sekarang ya. Jangan di dapodik yang sekarang. Nanti di dapodik terbaru. Gitu. Ini nanti kita naikkan kelas. Dari kelas 1 ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3, kelas 3 ke 4, 4 ke 5. Kelas 6-nya otomatis tidak ada. Karena diluluskan otomatis oleh sistem. Untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK,
dengan TKB itu diluluskan by system oleh server pusat ya, oleh admin pusat, diluluskan secara sistem. Tenang aja nanti. Nah, ini ke menu aksi lanjutkan. Ini cara menaikkan kelas dan juga nanti rombel di sini sementara kosong ya. Jadi kalau kosong rombelnya itu nanti bisa ke menu aksi di sini ya, ke menu aksi. Seperti itu. Setelah itu Bapak Ibu ke localhost lagi, ke pembelajaran. Ini di sini yang paling penting ya. Di sini yang paling penting ke rombongan belajar. Di sini nih Bapak Ibu, yang paling penting banget menginputkan semua pembelajaran. Contoh dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Saya kasih contoh, ini kan sudah kurikulum Merdeka semua nih. Ini mohon maaf, yang saya tampilkan ini adalah Dapodik SD ya. Karena kebetulan saya operator SD. Nanti di Dapodik terbaru, ini ke pembelajaran. Nah, di sini, mohon maaf ini saya tidak tampilkan semua ya. Ini untuk guru kelas SD gitu. Ini dia hanya guru kelas SD saja ya, 24 jam. Jam yang ada di sini itu wajib sama dengan maksimal. Guru kelas SD ya sudah guru kelas SD aja 24 jam tanpa diberi jam-jam yang lain ya. Karena dari guru kelas SD aja ini sudah otomatis 24 jam. Tidak usah diberi TTU atau TTE, LE gitu ya. Guru agama ya berarti nanti di guru agama. Ini kalau guru agama berarti per kelasnya 4 jam, 4 jam, 4 jam gitu. Guru olahraga ya guru olahraga. Per rombelnya berarti 4 jam, 4 jam, 4 jam. Ya sudah, selesai ya. Jadi guru kelas SD itu dia ya sudah guru kelas SD aja, jangan diberikan yang lain, mapel-mapel yang lain kalau di Dapodiknya. Kalau praktek lapangannya beda cerita kalau itu ya. Ini kita intinya di sini di Dapodiknya ya. Intinya di Dapodiknya. Seperti itu. Jadi guru kelas SD itu ya 24 jam di sininya, wajib ya. PJOK yang 4 jam, 4 jam, 4 jam per kelasnya. Agama seperti itu. Semua kelas nanti ke sini. Pokoknya itu yang sering invalid itu di pembelajarannya ya. Jadi mohon di cross check ulang, diteliti ya, diteliti banget. Kalau SMP, SMA silakan disesuaikan aja. Mohon maaf saya tidak bisa memberikan contoh, kebetulan Dapodik saya Dapodik SD ya. Nah, kita ke validasi lagi, nanti akan hilang semua ya. Jangan lupa jadwalnya juga itu diisi ya. Jadwal. Nah, ke sini. Jadwal di sini jumlahnya ini harus sama jamnya dengan di pembelajaran, Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini contoh. Kalau guru kelas dia otomatis setiap hari Senin, Selasa sampai Sabtu itu dia 4 jam, 4 jam, 4 jam. Jadi sampai Sabtu 4 kali 6 24 jam untuk guru kelas. Intinya guru kelas itu ya sudah guru kelas aja 24 jam. Gitu ya. Ini nanti diinputkan jamnya di jadwal ini. Nah, seperti itu ya. Ini kita bicara tentang Dapodik. Jadi dari awal sampai akhir ini Dapodik tadi sudah kita bahas, selesai. Kita anggap selesai ya. Jadi barometernya itu kita divalidasi di sini begitu rilis. Kita selesaikan yang invalid-invalid. Jika sudah tidak ada yang invalid, silakan bisa langsung sinkron ya, bisa langsung sinkron. Kemudian kita update data-data yang lain secara bertahap. Gitu, ya. Nah, jika ada siswa baru dan sebagainya itu nanti kita tarik data. Nah, bagaimana yang kelas 1, Pak? Itu kan dari TK ya. Dari TK, dari PAUD kalau di SD. Kalau SMP berarti datanya tariknya dari SD dan MI kalau SMP. Nah, berarti masuknya ke sini. Masuknya berarti ke
SP Datadik ya, di bagian aplikasi, di bagian peserta didik baru ya. Nah, di sini kita tarik data nih. Nah, PD baru ke Dapodik. Nanti dicari provinsinya mana, kabupatennya mana, kecamatannya mana, TK-nya TK mana. Ya, silakan dicari nama TK-nya, nama KB-nya gitu. Nanti tampilkan di sini, nanti pilihnya 2025 ya. Ini kan sementara belum rilis Dapodik terbarunya, ini masih 2024. Nah, nanti nariknya dari sini. Jadi jika siswanya pernah TK, pernah PAUD, atau pernah terdata di Dapodik sebelumnya, wajib tarik data dari SP Datadik. Jangan manual, Bapak Ibu. Kalau manual nanti gak ada. Nanti tampilkan di sini, tinggal centang nama siswanya. Tapi hati-hati, jangan dicentang semua yang sekolah ke sekolah yang lain, nanti ikut ke kita, gitu ya. Dicentang aja. Nanti setelah itu klik daftarkan. Dapodiknya nanti tarik data. Ya, Dapodiknya nanti tarik data. Gitu. Ya. Nah, jika ada siswa pindahannya dari RA, ya di emis di sini, ya, di bagian emis nih. Di bagian emis. Jika ada pindahan siswa dari MI atau MTS kalau di SMP ya, ya dari non Dapodik atau emis. Nah, di sini diinputkan, nanti minta persetujuan di dinas, disimpan ya. Ini biasanya antrian ya, biasanya antrian. Ini non Dapodik ini dan emis ini khusus untuk siswa mutasi yang dari MI atau dari MTS gitu ya. Kalau emis ini yang dari RA. Kalau tidak terdata di Dapodik sebelumnya, tidak pernah sekolah TK, tidak pernah sekolah PAUD, ya berarti boleh diinput manual langsung di Dapodik, di PD baru ya, di PD baru. Gitu ya. Nah, sekarang ini masih ada waktu ya. Kita ke verbal PD nih. Nah, dicek Bapak Ibu operator, pastikan verbal PD Bapak Ibu seperti punya saya, hijau seperti lapangan sepak bola, hijau. Ini artinya datanya sudah valid semua sesuai dengan Dukcapil pusat ya. Hijau semua. Jika ada yang merah nih di sini, ada ngeblok-ngeblok merah, berarti itu ada yang tidak sesuai Dukcapil. Segera diselesaikan. Disamakan datanya dengan data-data kependudukan. Atau belum bisa teratasi, silakan ke Dukcapil daerah. Minta dipadankan datanya dengan Dukcapil pusat. Nah, ini verbal PD. Ini nanti kerjaan kita teman-teman sampai bulan Desember nih. Kemudian data guru, ini verbal PTK. Data guru di verbal PTK, ini sudah harus centang seperti ini. Ini artinya valid Dukcapil semua ya. Nah, seperti punya saya nih, alhamdulillah. Centang semua, ini gurunya sudah valid. Jadi nanti tidak ada terkendala tuh validasi untuk info GTK ataupun yang ikut PPG. Di sini semuanya centang. Kemudian nanti info GTK kita cek nanti di sekitar bulan September Oktober. Pastikan nanti valid di sini ya. Untuk pencairan triwulan ketiga itu bulan September akhir. Nanti info GTK-nya kita cek. Walaupun ini kewajiban guru tapi operator juga ngecek ya. Gitu. Nah, kemudian kalau ini PTK data ini kewajiban guru mengecek data-data punya sendiri ya. Ini dari Dapodik. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah saya bahas tuntas semuanya, terutama tadi yang di Dapodik. Oke. Seperti itu teman-teman operator, Bapak Ibu operator, mohon maaf tadi terkendala teknis sebentar karena jaringan IndiHome di sini agak terganggu mungkin dari pusatnya. Langsung saya pindahkan ke paketan ya, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan paling tidak sedikit memberikan gambaran apa saja yang kita kerjakan nanti di semester ganjil Dapodik ini ya. Saya yakin ada gambaran lah, kalau tidak ada gambaran kebangetan.
karena saya sudah praktek langsung di Dapodiknya ya. Bukan abal-abal lagi, bukan katanya-katanya, tapi kita praktik langsung. Karena kebetulan kita menangani Dapodik ini sudah hampir 12 tahun Bapak Ibu ya. Jadi sudah makanan sehari-hari lah. Karena itu kerjaan kita, apalagi saya juga konten kreator ya, ya seperti itulah Dapodik. Yang penting teman-teman operator tetap semangat, walaupun kadang kita lelah, mengeluh, wajar, itu manusiawi. Insya Allah kebaikan Bapak Ibu yang sudah mempermudah urusan guru, kepala sekolah di sekolahnya akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu harus yakin. Itu saja mungkin Bu Ayu dan Bapak Ibu operator. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih dan mohon maaf saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Darsono atas materi yang telah disampaikan, sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang berkenan untuk bertanya atau mungkin sharing bisa langsung untuk raise hand ya Bapak Ibu dan juga mengaktifkan kameranya. Oke, ini sudah ada yang raise hand Bapak, banyak sekali Bapak. Mungkin langsung saja nih Bapak. Ada Ibu BC Paramita. Selamat sore Ibu. Sebentar ya Ibu, masih termute. Oke, baik. Waktu dan layar saya persilahkan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Mohon izin, saya selaku OPS di TK. Kebetulan sekarang kan lagi ada kegiatan PPG. Nah, sementara ada kebutuhan mutasi guru dari TK ke SMP. Nah, yang ditanyakan di sini, yang ingin saya tanyakan, apakah aman melakukan mutasi saat ini ataukah peserta PPG dari TK tersebut harus menunggu selesai ujian dulu? Apakah nggak bermasalah dari Dapodiknya atau bagaimana? Oke, baik. Terima kasih Ibu BC Paramita dari TK ya Ibu, jenjang TK ya Ibu. Oke, baik. Mungkin langsung saja ya Bapak Darsono untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Paramita. Waktu dan layar saya persilakan Bapak. Terima kasih Bu Ayu. Ibu BC Paramita, izinkan saya menjawab Bu ya. Iya Pak. Dapodik sekarang kan ini sudah tidak bisa diapa-apakan Bu ya. Walaupun Bapak Ibu atau Ibu BC itu memutasikan guru itu di Dapodik, dia tidak akan sinkron ya, tidak bisa sinkron sih Dapodiknya. Jadi ini Dapodik yang semester sekarang itu sudah benar-benar ditutup Bapak Ibu ya. Walaupun Bapak Ibu merubah data apapun di Dapodik, percuma karena tidak bisa sinkron. Pokoknya di Dapodik sekarang itu sudah off, benar-benar off ya dari pusatnya. Sudah tidak bisa diapa-apakan. Gitu. Makanya dari hari pertama dan hari kedua pun saya menegaskan Dapodik sekarang sudah off gitu, sudah off. Tidak bisa memutasikan siswa, tidak bisa memutasikan guru. Itu bisanya nanti di Dapodik terbaru. Nah, untuk berkaitan dengan PPG yang tadi Ibu BC sampaikan, berarti ya masih seperti itu aja Bu, karena memang Dapodiknya nggak bisa diapa-apakan sih Bu. Iya kan? Untuk info rilisnya, Dapodik terbarunya biar saya nanti sampaikan kepada yang terkait. Oh iya, nanti diberikan pencerahan aja Bu ke gurunya bahwa berdasarkan info dari pusat, dari Zoom, dan saya yakin semua operator se-Indonesia sudah paham bahwa Dapodik sekarang itu benar-benar sudah ditutup. Kita bisa buka Dapodik sih bisa merubah data di Dapodik bisa. Tapi kan percuma, nggak bisa sinkron. Nah itu, jadi nanti diberikan pencerahan aja ke gurunya secara baik-baik. Ini Dapodiknya sementara ditutup, nggak bisa apa-apa. Nanti bisanya itu di Dapodik terbaru. Adapun masalah PPG-nya berarti selesaikan saja yang sekarang gitu ya. Dengan data-data yang sekarang berarti Bu. Karena belum bisa permutasian sih. Kemudian kan ini lintasnya lintas jenjang Bu. Dari TK ke SMP kan. Ini jelas harus melibatkan dinas Bu. Nanti juga di Dapodik terbaru kita tidak sekedar hanya memutasikan lewat Dapodik. Tapi harus berhubungan dengan dinas. Karena permutasian ini yang menginputkan, yang memasukkan
data guru ke sekolah yang baru, yaitu kewajiban dinas. Nanti sekolah barunya kan tinggal tarik data, gitu ya Bu. Bu Bese tetap semangat Bu. Makasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Darsono atas tanggapannya dan juga Ibu BC. Semoga sudah terjawab ya Ibu. Alhamdulillah sudah, makasih banyak Ibu. Oke, baik Off Ibu. off kamera ya Ibu. Oke, baik Ibu. Oke, untuk penanya selanjutnya mungkin saya berikan kepada Bapak Syamsuri yang sudah raise hand. Selamat sore Bapak. Sebentar masih termute ya Bapak. Baik, waktu dan layar saya persilahkan Bapak Syamsuri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya operator sekolah dari SDIT Al-Hilmi, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Oke, Yang ingin saya tanyakan, apakah ada kaitannya antara SPMB dengan Dapodik? Soalnya kuota kami untuk SPMB itu hanya 84 orang siswa. Sedangkan yang sudah mendaftar di sekolah kami itu jumlahnya 109 siswa. Apakah nanti akan bermasalah ketika penginputan siswa barunya di Dapodik nanti? Oke, baik. Terima kasih Bapak Syamsuri atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja ya Bapak Darsono untuk menanggapi pertanyaan dari Bapak Syamsuri. Waktu dan layar saya persilahkan Bapak. oke siap. Bapak Samsuri dari NTB, mohon izin untuk menjawab Bapak ya. Sebetulnya kalau Dapodik ini kan sifatnya umum menyeluruh se-Indonesia Pak ya. Kalau SPMB itu sebetulnya servernya itu adalah per daerah Bapak. Per daerah. Contoh saya juga SPMB kemarin ya. Dari SD ke SMP. Tapi begitu nanti kita bicara Dapodik rilis yang terbaru, itu setelah saya teliti nggak ada pengaruhnya antara SPMB dengan Dapodik. Karena kalau Dapodik dia mutlak tarik data dari SP Datadik. Contoh Pak Samsuri Dapodiknya SMP ya Pak ya? SD, Pak. Oh SD, oh SD. Iya, Apalagi SD Pak, Oke. narik datanya kan nanti dari TK ya. iya. Nah, nggak pengaruh Pak. Jadi apalagi di SD. Untuk SPMB ini dia tidak pengaruh. Malah kalau di daerah saya SPMB itu yang didatanya kan hanya siswa tingkat akhir kan, Iya. bukan siswa barunya. Kalau SPMB siswa baru, Pak, yang untuk yang SD. Oh iya, nggak pengaruh Pak. Itu nanti tetap kita tarik datanya dari SP Datadik. Jadi Bapak nggak usah khawatir SPMB-nya seperti ini. Nanti kalau Dapodik itu kita bicaranya nasional umum. Tapi kalau SPMB ini biasanya servernya hanya server daerah. Walaupun server pusat, tapi yang mengendalikannya adminnya biasanya daerah ya. Tapi kalau Dapodik ini mutlak dia nasional. Servernya nasional, adminnya pun nasional. Tapi kalau SPMB, walaupun dia servernya nasional ataupun ini, tapi tetap adminnya itu dikembalikan ke daerah. Jadi Pak Samsuri nggak usah khawatir antara SPMB dengan Dapodik ya. Dapodik nanti kita bicara Dapodik gitu, karena dari SP Datadik juga. Oke? Gitu jawabannya. Oke, Pak. Oke. Nggak pengaruh Pak. Terima kasih banyak, Pak. Siap. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bapak Darsono atas jawabannya dan juga Bapak Syamsuri. Sudah terjawab ya Bapak? Ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Oke, Bapak Ibu, untuk kesempatan selanjutnya mungkin saya berikan kepada Bapak Wadi Salo. Selamat sore, Bapak. Sebentar masih termute ya, Bapak. Oke, baik. Waktu dan layar saya persilahkan, Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Pak Darsono menyangkut dengan verbal PTK. Verbal PTK itu di data di integrasi data itu Pak, di verbal PTK di menu integrasi data itu kan ada muncul
dua menu, yaitu menu Dukcapil sama menu BKN. Nah, di menu Dukcapil itu, misalnya data nik guru itu sudah valid, sudah betul, terus tempat tanggal lahir sudah betul, tapi di data BKN-nya itu ada data yang munculnya tidak sesuai. Munculnya data itu tidak sesuai. Jadi antara di Dukcapil itu sudah sesuai, tapi di BKN-nya itu tidak sesuai. Jadi ada guru yang sempat bertanya ke saya, jadi saya sarankan coba, karena itu data BKN, saya sarankan untuk coba lihat ke My ASN-nya, data My ASN-nya itu, My SAPK-nya itu, di ASN digitalnya itu, lihat di situ ternyata datanya sudah betul. Jadi saya sarankan lagi, cek lagi ke BKD. Nah, di BKD pun halnya sama, sudah benar datanya mereka, tapi di data Virtual PTK ini, di data BKN-nya tidak sesuai, sehingga bahkan ada yang tidak padan. Nah, ini kira-kira penyebabnya apa, Pak? Mohon penjelasan. Itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua itu menyangkut akun belajar siswa. Akun belajar siswa ini yang saya usulkan itu, untuk siswa itu sudah saya usulkan sejak bulan Agustus 2024 kemarin, tapi sampai dengan hari ini akunnya itu masih dalam proses. Sedangkan yang saya usul belakangan ini justru akunnya sudah ada. Tapi yang lebih dahulu usulnya sampai sekarang akunnya masih dalam proses. Jadi saya sempat membuat laporan ke Kokapten. Katanya memang masih dalam proses. Jadi kita menunggu aja. Saya juga sudah buat pengaduan ke ULT Kemendikbud, tapi sampai dengan hari ini masih belum juga. Ini kira-kira penyebabnya apa? Mungkin mohon bisa dijelaskan, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Wadi Salo atas pertanyaannya, sangat luar biasa sekali. Mungkin langsung saja ya Bapak Darsono untuk menanggapi pertanyaan dari Bapak Wadi. Waktu di layar saya persilakan Bapak. Oke, terima kasih Bu Ayu. Pak Wadi Salo ini yang kedua, Pak, ya, kemarin kita Ya, saya masih ya, Pak. ini kok kayak yang hari pertama kemarin. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ya. sudah aktif ya. Bapak Wadi, izinkan kami untuk menjawab ya. Yang pertama, Pak, itu berkaitan dengan verbal PTK, bahwa benar apa yang disampaikan oleh Bapak itu betul sekali. Di bagian integrasi data itu ada bagian data Dukcapil dan juga data BKN. Nah, itu kita memang harus memastikan data Dukcapil semuanya padan. Padan di situ nanti ada persentase 100%, Pak, ya. 100 sih. Kalau Iya, sudah 100, padan, Pak. itu pasti dia 100%. Artinya data Iya. sudah sesuai dengan Dukcapil pusat. Dukcapil, iya. Yang kedua BKN. Nah, yang di verbal PTK, ini dia ngambil datanya, kalau sekarang itu namanya My ASN, Pak. Nah, yang dilakukan Pak Wadi itu tadi sudah benar kalau menurut saya. Sudah memberikan pencerahan ke gurunya, silakan dicek di My ASN. Ternyata di My ASN-nya sudah benar datanya. Diarahkan lagi supaya ke BKD. Memang yang bisa mengedit itu BKD, Pak, ya. Kata BKD juga sudah benar. Tapi Sudah di benar, verbal ya. PTK kok belum padan gitu. Masih seperti itu ya. Nah, pertanyaan saya, Pak, itu gurunya di info GTK-nya, dia sudah klik update data ASN belum di info GTK? Sudah, Pak. Sudah. Update data ASN, bahkan saya sendiri yang Oke. mengupdate. Nah, kalau seperti Di info itu GTK. sebetulnya nggak ada masalah, Pak. Artinya di My ASN dia datanya sudah benar, ke BKD langkahnya sudah benar, karena yang bisa menginput data perubahan di My ASN itu BKD ya, sudah benar. Di info GTK dia juga sudah benar, sedangkan di verbal PTK dia belum benar. Nah, nanti ditunggu aja, Pak. Mungkin itu sedang proses pembacaan sistem aja. Maklum di kita itu servernya seperti ini, Pak. Kadang belum nyambung antara data-data Pusdatin, Kemdikbud, kemudian data-data dari My ASN ya. Yang penting di My ASN-nya patokannya udah benar, Pak. Gitu. Benar, ya. Karena nanti begitu Dapodik terbaru sinkron pun, saya yakin itu verbal PTK dia akan rubah, Pak. Karena verbal PTK ini turunan dari Dapodik ya. Gitu. Iya. Tenang aja, Pak.
Nah, itu jawabannya Pak. Jadi itu sebetulnya sudah benar semua. Tinggal penarikan sistem aja nanti. Kemudian yang kedua berkaitan dengan belajar ID ya. Sudah diusulkan belum terbit, malah yang baru sudah terbit. Langkah Pak Wadi juga ini sudah benar semua ini. Kayaknya ini senior OPS ini, senior ini kayaknya nih. Baru belajar juga, Pak. Tapi tadi langkah-langkahnya saya cermati sudah tepat Pak. Sudah lapor ke apa nama Captain ya. WLT, ya. Kemudian sudah mengusulkan di pusat bantuan di Kemdikbud sudah. Ya. Kemudian sudah ke sana ke sini, ternyata masih proses. Nah, di situ masih proses. Nah, itu kalau bertanya ke saya juga sama jawabannya, Pak. Ditunggu aja. Karena kan di sistemnya bacanya masih proses. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Yang penting kita sudah mengajukan, kemudian di pusat bantuan pun sudah, ke CO Captain juga sudah. Nah, kita jangan melihat ini yang baru malah sudah muncul, yang lama belum muncul. Muncul, Mungkin ya. sedang proses aja, Pak. Sabar aja. Iya, Pak. Kemudian kan Baik. akun belajar ID juga, kalau untuk ID belajar siswa, menurut saya nggak fatal-fatal banget, Pak. Kalau di kami ini, Pak, ujian Oh, pakai. untuk ya, di ujian kelulusan itu kan kita ujiannya kan dari sekolah itu secara online. Hmm. Dan online dan di online-nya itu kan menggunakan Google Form. Oh, ya, ya. Google Form, dan itu wajib menggunakan akun belajar ID-nya siswa yang bersangkutan. Kalau di kita belum sepenuhnya, Pak. Apalagi kalau saya SD ya, belum sepenuhnya. Ya, intinya ditunggu aja, Pak, ya. Ditunggu aja, itu Iya, masih Pak. proses sistem aja. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas jawabannya dan juga Bapak Wadi. Sudah terjawab ya Bapak atas pertanyaannya? Terima kasih, Oke, Bu. baik. Semoga bermanfaat untuk kedepannya ya Bapak. Terima kasih. Amin. Oke, mungkin satu penanya lagi ya Bapak. Mungkin saya bacakan di kolom chat ya Bapak, karena kasihan Bapak Ibu banyak juga yang di kolom chat. Nah, mungkin ini dari pertanyaan dari Pak Dedi Saputra, Bapak, simulasi ANBK tanggal 21 sampai 27 itu wajib diikuti atau bagaimana, Pak? Dan bagaimana sistem pelaksanaannya? Sedangkan Dapodik belum rilis untuk peserta ANBK, kan kelas 8, Pak. Oke, pertanyaan dari Bapak Dedi ini, Bapak. Mungkin langsung saja nggih, Bapak, waktu dan layar Siap. saya persilakan. Terima kasih Bu Ayu. Izinkan saya menjawab ya, untuk simulasi ANBK ini sifatnya ini sementara belum wajib ya kalau simulasi. Terus kan masih pakai datanya juga pakai peserta, belum pakai by name siswa. Jadi simulasi ANBK ini belum wajib. Mau ikut silahkan, enggak juga enggak masalah kalau simulasi ya. Nah, adapun kok itu jadwal ANBK tanggal 21 sampai tanggal berapa ya? Tadi saya lupa ini. Coba saya lihat dulu. Tanggal 21 sampai tanggal 27, sedangkan Dapodiknya belum rilis. Saya yakin, Bapak Ibu, ini pusat sudah mengantisipasi. Sekarang kan masih tanggal 15. Simulasi tanggal 21 ya, masih ada 7 hari lagi. Saya yakin nih, minggu ini, kalau enggak nanti awal minggu depan itu Dapodik sudah rilis sebelum ANBK itu berjalan. Ini pasti sudah diantisipasi oleh pusat. Pusat pun nggak bakalan membuat jadwal seenaknya sendiri gitu ya. Tanggal 21 sudah simulasi ANBK, ini Dapodik belum rilis. Ini kan masih ada waktu 7 hari lagi ke depan. Saya yakin 7 hari lagi ke depan Dapodik ini pasti akan rilis gitu untuk menyikapi tentang ANBK itu ya. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu teman-teman operator tentang masalah ANBK. Simulasi sifatnya tidak wajib ya. Boleh ikut, boleh juga tidak karena masih menggunakan namanya juga masih pakai peserta, bukan by name nama siswa sesungguhnya. Masih oleh proktor itu sendiri ya. Itu aja jawabannya Bu Ayu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Darsono. Bagaimana Bapak Dedi, apakah sudah terjawab Bapak?
Kemudian mohon maaf Bapak Ibu teman-teman operator, ini di kolom chat ya, di Zoom tidak bisa saya jawab satu persatu karena ini sudah bukan ratusan lagi pertanyaannya. Iya, betul sekali, Bapak. Ya, Oke, baik Bapak Ibu, karena waktunya juga hampir habis, maka sesi diskusi ini oke sudah terjawab ya Bapak Dedi. Oke, maka sesi diskusi ini dicukupkan ya Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, bisa dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu sesi dokumentasi, silakan Bapak Ibu yang tidak terkendala perangkat atau jaringan bisa on kamera ya Bapak Ibu, karena kita akan mengambil dokumentasi bersama Bapak Darsono selaku narasumber. Oke, baik. Sudah siap ya Bapak Ibu? Saya hitung. Mungkin jempolnya diperlihatkan ya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Oke, untuk slide yang kedua. 3, 2, 1. Slide yang ketiga. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Oke, sebelum acara ini saya tutup, saya kembalikan lagi kepada Bapak Darsono untuk menyampaikan closing statement-nya pada sore hari ini. Waktu dan layar saya persilakan, Bapak. ya, terima kasih Bu Ayu, Bapak Ibu, teman-teman operator, izinkan kami untuk closing statement atau sekaligus refleksi dan kesimpulan. Jadi operator Dapodik ini adalah bagian penting dari proses pengelolaan data pendidikan yang berkelanjutan. Karena ini berkelanjutan, kita harus tetap menjaga kevalidan data ini. Karena kalau bukan kita selaku operator, mau siapa lagi yang memvalidkan data? Dari mulai sarpras, kemudian pendidiknya, peserta didiknya, sampai dengan pembelajaran dan jadwal pembelajaran. Pesan saya tetap semangat Bapak Ibu ya. Walaupun kita kerja siang dan malam, yang penting kita ikhlas, insya Allah semua kebaikan yang kita lakukan akan dibalas kebaikan pula. Jangan pernah putus asa, apalagi sampai dengan menyerah. Itu aja closing statementnya, tetap semangat. Oke, baik. Terima kasih Bapak Darsono atas closing statement-nya dan juga materi yang telah disampaikan di pertemuan yang kedua ini. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya ya Bapak Ibu. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu atas antusias dan juga partisipasinya. Bisa dilanjutkan di pertemuan selanjutnya ya Bapak Ibu. Mohon maaf sekali Bapak Ibu yang belum berkesempatan untuk bertanya, mungkin bisa dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan kata dan perbuatan selama acara berlangsung. Terima kasih Bapak Darsono dan Bapak Ibu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kegiatan lain, boleh meninggalkan Zoom meeting ini ya Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di pertemuan Terima kasih Bu selanjutnya. Ayu, Bapak Ibu, teman-teman operator. Mohon izin untuk live. Oke, baik Bapak.